Seperti biasa, agar rekan kultivator tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama mari kita simak bersama perjalanan si abang ganteng Shu Qing. Shu Qing tidak memperhatikan pria yang mengikutinya. Saat dia terus melewati kabut, dia memberikan bolus putih kepada Sersan Thunder. Entah karena pil atau semanggi berdaun 7, warna hitam kehijauan sudah berhenti menyebar ke seluruh wajahnya. Namun, masih terlalu banyak mutagen di dalam dirinya. Bahkan bolus putih pun tidak cukup untuk membalikkan efeknya. Karena itu, dia tetap tidak sadarkan diri. Apa yang dia alami dalam misi di wilayah terlarang ini terlalu berat baginya. Dan dengan demikian, di tengah malam, Shu Qing terus menembus kabut. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan lebih banyak pemulung, yang dengannya dia menukar bolus putih dengan imbalan jalan keluar yang aman. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti jejaknya. Ada beberapa orang bodoh yang tidak mau bekerja sama. Mereka menjadi contoh nyata bagi orang-orang yang setuju untuk mengikuti Shu Qing. Dan rasa hormat pada kelompok terakhir semakin meningkat. Mereka semua sampai pada kesimpulan bahwa Shu Qing adalah salah satu dari orang-orang langka yang terlahir dengan kekuatan batin. Lagi pula, hanya itulah tipe orang yang mampu menghadapi kabut kebingungan. Graceful Raptor telah memberitahu Shu Qing tentang orang-orang seperti itu. Ketika dia menukar bolus putih, dia juga memikirkan hal ini dan membiarkan kesalahpahaman terjadi untuk menyembunyikan rahasia aslinya. Setelah memberi Sersan Thunder selusin bolus putih, kulitnya membaik, alih-alih menjadi hitam kehijauan. Warnanya malah kehijauan. Dia juga tampak lebih mudah bernapas. Pada saat yang sama, Shu Qing menyadari bahwa bayangannya tidak dapat memberikan kekuatan padanya untuk waktu yang lama. Saat dia bergerak maju, dia menyadari bahwa kabutnya tidak setransparan sebelumnya. Segalanya mulai menjadi kabur sampai, pada akhirnya, dia melihat hal yang sama seperti orang lain. Untungnya, dia sudah hampir meninggalkan kabut. Meski kehilangan kemampuannya untuk melihat dengan jelas, dia bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kegelapan mulai memudar dari langit, dan matahari pagi mengintip dari balik cakrawala di kejauhan. Saat cahaya fajar menyinari daratan, Shu Qing akhirnya muncul dari dedaunan dengan Sersan Thunder di punggungnya. Dia merasa sedikit emosional saat dia melaju ke dunia luar dan meninggalkan hutan. Dia tidak lagi dikelilingi oleh rasa dingin yang menyeramkan. Sebaliknya, dia merasakan angin sepoi-sepoi dan hangatnya sinar matahari. Faktanya, matahari memaksanya untuk menyipitkan mata saat dia berdiri di sana, menghirup udara segar. Mereka yang selama ini mengikutinya pun muncul, dan akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Mereka semua telah melalui cobaan berat yang hampir membuat mereka mati. Setiap anggota kelompok yang berbeda itu sangat bersemangat. Seorang lelaki tua bahkan berlutut dan mencium tanah. Hanya pada titik inilah mereka dapat melihat siapa yang mereka ikuti. Itu adalah Shu Qing muda, membawa Sersan Thunder. Hanya sedikit dari mereka yang mengenali yang pertama, tetapi semuanya akrab dengan yang terakhir. Ini adalah pemandangan yang tidak akan mereka lupakan. Dan Shu Qing sendiri telah memberikan kesan mendalam pada mereka. Anak, Sersan Guntur. Kemudian Shu Qing kembali menatap mereka, dan mereka secara naluriah menutup mulut. Sejujurnya, cara Shu Qing menangani para pemulung berhati jahat yang dia temui membuat kelompok penyintas ini merasa kagum. Mengabaikan para pengikutnya, Shu Qing baru saja akan mulai berlari lagi ketika dia melihat dua sosok berlari ke arah mereka. Mereka tidak lain adalah Salib dan Raptor yang anggun. Mereka belum kembali ke base camp, melainkan menunggu dengan cemas di luar wilayah terlarang. Dan mereka telah memutuskan bahwa jika Sersan Thunder dan anggota pasukan lainnya tidak segera muncul, mereka akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Kemudian mereka melihat Shu Qing di kejauhan dan berlari ke sisinya. Ketika Crucifix melihat Sersan Thunder, pupil matanya mengerut. Lalu dia menatap Shu Qing dan tatapannya melembut. Graceful Raptor juga tampak terkejut dan niat membunuh membara di matanya saat dia memelototi orang-orang yang mengikuti Shu Qing. Kelompok itu mundur, terengah-engah karena cemas. Mereka tidak terlibat, kata Shu Qing. Sebenarnya, aku harus berterima kasih pada mereka. Tanpa bantuan mereka, Sersan Thunder tidak akan berhasil. Niat membunuh Graceful Raptor memudar, dan para pengikutnya menghela nafas lega. Bergandengan tangan dan membungkuk sebagai tanda hormat dan terima kasih, mereka berangkat masing-masing. Setelah mereka pergi, Crucifix melangkah maju untuk melepaskan Sersan Thunder dari punggung Shu Qing. Shu Qing menghentikannya.
Biarkan dia tidur, katanya. Saya baik-baik saja. Baik, kata Salib. Ayo kembali ke base camp dan bawa Sersan ke dokter. Dia mengeluarkan bolus putih lagi untuk Sersan Thunder. Kemudian mereka bertiga berlari menuju perkemahan. Sepanjang perjalanan, Graceful Raptor tampak bekerja keras untuk tutup mulut. Namun akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Bagaimana dengan Savage Ghost? Apakah Squad Blood Shadow masih mengikutimu?" Chuching mengambil waktu sejenak sebelum menjawab. Savage Ghost mengalami mutasi dan mati dalam pertempuran. Salib dan Graceful Raptor berhenti di tempatnya. Meski mereka sudah bersiap untuk jawaban seperti ini, mereka tidak bisa mencegah mata mereka dipenuhi kesedihan. Graceful Raptor tampak sangat sedih. Namun, hal berikutnya yang dikatakan Chuching membuat mereka sangat tercengang. Pasukan Blood Shadow telah musnah. Itulah sebabnya Sarge terluka parah, gumam Graceful Raptor, dan juga mengapa tingkat mutagennya sangat tinggi. Graceful Raptor tampak puas dengan penjelasannya, tapi Crucifix memasang ekspresi ragu di wajahnya, seolah-olah dia curiga ada cerita lain yang lebih penting. Dia bahkan menatap Chuching dengan dalam. Namun, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Chuching juga tidak memberikan penjelasan apapun, atau menyebutkan nyanyian itu. Itu adalah rahasia yang harus disimpan oleh Sersan Thunder, dan bukanlah wewenang Chuching untuk mengambil keputusan untuk mengungkapkannya. Mereka bertiga berlari kembali ke base camp, segera menuju ke area karavan di tengah, tempat dokter terkenal itu sedang membawa pasien. Ketika pasukan Thunderbolt muncul, orang lain yang mengantri dapat merasakan suasana hati mereka yang muram dan sunyi. Dan ketika mereka melihat Sersan Thunder yang tidak sadarkan diri, mereka menyingkir. Dengan demikian, pasukan Thunderbolt menempati posisi pertama dalam antrean di luar tenda dokter. Itu adalah tenda besar yang mengeluarkan aroma obat. Penjaga berbaju besi berdiri di dalam tenda, tempat dokter sedang memeriksa seorang pemulung yang memasang ekspresi sedih di wajahnya. Tabibnya adalah seorang lelaki tua kurus yang mengenakan jubah abu-abu bersih. Wajahnya keriput, namun matanya cerah dan penuh kebijaksanaan. Faktanya, mereka berkilau seperti bintang, membuatnya tampak seperti dia bisa melihat ke dalam hati siapapun yang dia lihat. Dia diapit oleh seorang pria muda dan seorang wanita muda. Pemuda itu tampak seumuran dengan Chuching. Dia mengenakan pakaian sutra biru dan rambutnya diikat dengan ikat kepala giok hitam. Di pinggangnya tergantung sepotong batu giok halus yang diukir berbentuk naga dengan rumbai emas yang tersebar di bantal tempat dia duduk. Dia tampan dan terawat, tapi sepertinya dia baru saja bangun. Dagunya saat ini bertumpu pada telapak tangannya, dan meskipun dia memiliki buku teks alkimia di sisi lain, dia bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia terus menguap. Di sisi lain, dokter itu ada seorang wanita muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan rok panjang berwarna biru dan memiliki rambut hitam bergelombang yang membingkai wajah oval yang sempurna. Kulitnya seputih salju dan fitur wajahnya sangat cantik. Matanya cerah dan jernih, berkilauan seperti bintang, dan ketika dia melirik ke arah temannya dan melihatnya tertidur, dia tersenyum, lalu mengembalikan perhatiannya ke kodeks pengobatan yang sedang dia pelajari. Saat dia tersenyum, matanya menjadi seperti bulan sabit yang dipenuhi pesona yang melekat. Ekspresi wajahnya tampak mulia, memastikan siapapun yang memandangnya akan mengagumi keanggunan dan keanggunannya. Pasangan muda cantik ini memancarkan kemurnian yang jarang dilihat oleh pemulung. Di hadapan mereka, Graceful Raptor merasa sedikit minder, dan Crucifix tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka berulang kali. Adapun Chuching, dia sangat tertarik dengan buku pengobatan yang mereka pelajari. Saat melihat mereka, matanya berkilat karena iri. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dari buku dan fokus pada dokter. Dokter saat ini sedang menjelaskan beberapa hal kepada pasien pemulungnya. Pemulung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, lalu pergi, lalu dokter tersebut mencuci tangannya dalam mangkuk tembaga di samping, lalu memandang ke arah Chuching dan yang lainnya. Tatapannya berhenti sebentar pada Chuching, dan dia melihat lebih dekat padanya, lalu melanjutkan untuk melihat Sersan Thunder. "Letakkan dia di sini," katanya. Entah kenapa, Chuching merasa gugup saat tabib tua itu memandangnya. Perasaan yang sama yang dia ingat ketika menghadiri kelas bersama para ulama di daerah kumuh. Dengan bantuan Crucifix, dia menurunkan Sersan Thunder dengan hati-hati di depan dokter. Mata Sersan Thunder berkedip terbuka, dan dia melihat sekeliling dengan heran. Kemudian dia melihat semua orang di sekitarnya, dan hendak berjuang untuk mengambil posisi duduk. "Berbaringlah dengan tenang," kata dokter itu dengan dingin. Sersan Thunder menatapnya, dan mata mereka bertemu. Kemudian Sersan Thunder terus berjuang.
Salib bergegas maju dan membantunya berdiri. Ketika Sersan Thunder mampu, dia menggenggam tangan dokter itu. Saya terluka, jadi mereka membawa saya ke sini. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda, Grandmaster Bai. Saya baik-baik saja. Kamu kenal saya? Dokter tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sersan Thunder mengangguk dan dengan hormat berkata, "Beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan melihat Anda dari kejauhan." Asompa Ibu Mo Stribo. Grandmaster Bai menatapnya dalam-dalam sejenak. "Cederamu tidak parah, dan mutagen di dalam dirimu telah ditekan. Tapi, kondisi mentalmu adalah sebuah masalah. Kamu jelas mengalami pasang surut secara emosional, dan itu merusak jantung dan pembuluh darahmu. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Gabungkan semuanya dan itu merepotkan. Saya bisa merawat Anda. Tapi, masalah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan cedera baru-baru ini. Anda menderita luka dalam bertahun-tahun yang lalu, bukan? Seseorang melumpuhkan basis budidaya Anda, meskipun Anda berhasil membangunnya kembali selama bertahun-tahun, yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, ketika kamu menggabungkan semua yang terjadi pada dirimu, kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah membebani sistem tubuhmu secara berlebihan, dengan cara yang tidak dapat diobati oleh ramuan dan mineral biasa. Bahkan aku pun tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Aku akan memberimu beberapa obat yang akan sedikit membantu. Sisanya tergantung pada keberuntungan. Ada satu hal yang perlu Anda sadari. Kedepannya, Anda tidak dapat berlatih kultivasi atau melakukan latihan pernapasan. Jika Anda melakukannya, mutagen akan menyebabkan luka dalam Anda yang lama semakin kambuh. Dan kemudian, Anda akan mati tanpa keraguan." Crucifix dan Graceful Raptor menerima kata-kata Grandmaster Bai tanpa berkomentar. Jelas sekali, mereka sadar bahwa basis budidaya Sersan Thunder telah lumpuh di masa lalu. Tapi ini adalah pertama kalinya Shu Qing mendengar masalah ini. Melihat Sersan Thunder, dia teringat kembali pada nyanyian dan sepatu bot wanita berwarna darah. "Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan?" Salib bertanya dengan muram. "Ada?" jawab Grandmaster Bai. "Jika kamu bisa menemukan bahan berharga seperti bunga umur, dia mungkin mendapat kesempatan hidup baru. Beberapa tahun yang lalu, aku mendengar bahwa daerah terlarang di sini menghasilkan satu bunga seperti itu." Crucifix tidak merespon, dan Graceful Raptor tampak khawatir. Tetapi ketika Shu Qing memandang Sersan Thunder, pria itu tampak tenang, dan dia bahkan tersenyum tipis. "Ini bukan masalah besar," kata Sersan Thunder. "Hanya cedera lama. Maaf mengganggumu, Grandmaster Bai." Menggenggam tangan sekali lagi, Sersan Thunder mengumpulkan Shu Qing dan yang lainnya untuk pergi. Setelah semua orang mengucapkan terima kasih secara resmi, mereka meminum obat yang diresepkan oleh Grandmaster Bai dan pergi. Adapun Shu Qing, dia merasa bahwa ketika mereka berpegangan tangan saat pergi, Grandmaster Bai telah memperhatikannya dengan cermat. Setelah meninggalkan tenda dokter, anggota pasukan Thunderbolt yang masih hidup tidak mengatakan apapun satu sama lain. Mereka kembali ke kediaman Sersan Thunder, di mana Crucifix dan Graceful Raptor sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Sersan Thunder menyela dan menyuruh mereka pergi. Ketika mereka pergi, Sersan Thunder mengambil tembakau dari kabinnya, mengeluarkan pipa dari karungnya, dan mulai merokok. Saat asap mengepul, dia menghela nafas dan menatap Shu Qing dengan ekspresi prihatin. Sambil mengibaskan sebagian asapnya, dia tersenyum dan berkata, "Saya bahkan tidak terpikir untuk merokok di kawasan terlarang. Tapi sekarang kita kembali. Rasanya luar biasa. Merokok jauh lebih baik daripada obat apapun." Shu Qing membuka mulutnya untuk menjawab, tapi Sersan Thunder memotongnya. "Apa yang ingin kamu makan? Aku akan memasak, dan kita bisa minum bersama." Dari apa yang diketahui Shu Qing, Sersan Thunder tidak tertarik membicarakan kejadian baru-baru ini. Setelah beberapa saat, Shu Qing mengangguk. "Ayo makan ular."